Hal ini pelaku usaha walaupun bentuk bisa kecil dalam skala mikro kecil gitu ya, atau bahkan menengah atau bahkan yang atas itu bisa memberikan peluang gitu ya untuk bisnisnya mendapatkan sertifikat halal gitu. Nah, nanti bagaimana syarat-syaratnya, apa saja syarat-syaratnya, terus bagaimana prosedurnya, kita akan belajar bareng dengan narasumber yang hebat ini, yaitu dengan Pak Nur Cahyadi. Gimana Pak Nur Cahyadi sudah siap nih Pak untuk memberikan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini? Ya, insya Allah siap Bu Ima. Monggo untuk materi. Terima kasih Bu Fitri, Bima Fitri. Baik teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya bisa mulai materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa ya, mungkin yang atau peserta yang lainnya yang ikut dalam kegiatan workshop, semacam workshop dengan tema fundamental dan strategis training berkaitan dengan perkenalkan ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, nama saya Nur Cahyadi. Kebetulan saya selaku manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya, kebetulan saya juga sebagai anggota di PH Halalan Thayyibah sebagai pelaksana kegiatan pada hari ini. Izinkan saya akan materi yang berkaitan dengan verifikasi dan validasi ya, yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal seperti itu. Nanti kita sharing bersama, ada materi yang mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi tersebut, nanti kita bisa sharing bersama ya. Mohon izin saya share screen. Apakah materi saya sudah tampil di layar monitor Bu Fitri? Sudah, Pak Nur. Sudah. Oke, baik. Oke. Terima kasih Sudah, Pak Khalid. sudah Pak. Ya, baik. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan yang namanya verifikasi dan validasi, kemudian pernyataan kehalalan produk bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi kita selama 3 hari ini kita belajar yang berkaitan dengan sertifikasi produk halal atau dan PPH-nya ya. Jadi bukan M-nya ya, bukan ke menengah, tapi kepada usaha mikro dan kecil. Dalam hal ini pada jalur safety clear itu. Ya, kita ketahui bersama materi-materi sebelumnya sudah menyampaikan Pak Aris, Pak Dian, kemudian ya sudah menyampaikan perihal istilah-istilah yang berverifikasi produk halal gitu ya. Di sini saya lebih kepada verifikasi dan validasi. Disampaikan sebelumnya di materi Pak Aris kalau tidak salah itu sampaikan bahwa salah satu personil yang terlibat dalam proses PPH, pendamping PPH ya, di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 disampaikan bahwa pendamping PPH merupakan seseorang yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini pelaku usaha adalah UMK, usaha mikro dan kecil. Kemudian apa sih yang menjadi latar belakang belakang dilakukan kegiatan ini ya.
BPJPH, Menteri Agama dan seluruh pihak terkait mencanangkan halal gitu. Diharapkan nantinya segala sesuatu produk atau jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat sudah tersertifikasi halal. Biar tidak ada keraguan-keraguan kita sebagai konsumen gitu ya dalam menikmati atau apa namanya menggunakan jasa atau menikmati produk ya sebuah produk itu ya. Banyak sektor yang sudah dirangkul yang digandeng oleh BPJPH, mulai dari organisasi kemasyarakatan sampai kepada lembaga sampai kepada perguruan tinggi ya yang nantinya bisa dijadikan sebagai pendamping BPH dan kecil. Fungsinya apa ya? Tentunya untuk mempermudah ya pendamping BPH untuk melaksanakan verifikasi dan validasi pernyataan produk dan pelaku usaha mikro dan kecil. Ya. Dan di situ dibutuhkan yang namanya sebuah pedoman, ya, pedoman semacam checklist seperti itu untuk sebagai alat verifikasi dan validasi. Maksud dan tujuan adalah untuk menjadi acuan BPH dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi ya, produk yang diajukan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelum teman-teman Bapak Ibu melakukan verifikasi validasi, tentunya ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha PU atau para pelaku usaha mikro dan kecil. Apa saja itu? Di sini sudah saya sampaikan, tentunya pelaku usaha atau UMK itu setidaknya memiliki penyelia halal. Nah, apa itu penyelia halal? Insya Allah sudah disampaikan oleh materi sebelumnya ya. Kemudian tentunya kalau berupa produk ya itu harus disiapkan yang namanya bahan, kemudian PPH-nya, proses produk halalnya, kemudian menyiapkan produknya yang akan dilakukan sertifikasi seperti itu. Kemudian dalam proses pelaksanaan verifikasi dan validasi tentunya ada beberapa hal yang perlu disiapkan juga itu ya. Kemarin tadi sudah saya sampaikan adanya komitmen dan tanggung jawab, adanya bahan, adanya produk, kemudian PPH dan juga nantinya ada monitoring dan evaluasi ya. Ini menurut peraturan Menteri Agama nomor 20 dan juga keputusan Kepala BPJPH nomor 136 tahun 2021. Kemudian dalam proses pelaksanaan verifikasi dan validasi ya, ada persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha. Ya. Pertama, persyaratan adanya akad atau ikrar yang berisi tentang kehalalan produk dan bahan yang digunakan. Kemudian ada proses produk halal, kemudian adanya pendamping PPH, dan juga ada beberapa dokumen yang harus dipersiapkan, ya, yang harus dipersiapkan oleh para pelaku usaha. Tentunya para pelaku usaha harus mempunyai namanya merek, ya. Kadang-kalanya ada yang bertanya, Pak, seandainya saya punya produk seperti itu ya, tapi saya belum kasih nama, ya. Mohon maaf nggak bisa dilanjutkan. Jadi salah satu syarat dilakukan sertifikasi halal pada produk tersebut tentunya harus punya merek atau nama produk. Kemudian jenis produknya apa, apakah makanan, minuman atau yang lainnya, ya. Kemudian harus ada yang namanya daftar bahan apa saja yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Contohnya mungkin keripik gitu ya, ada singkong, ada gula, ada apalagi bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses menghasilkan produk tersebut.
Selain ada persyaratan khusus juga dibutuhkan yang namanya persyaratan mohon maaf, selain persyaratan secara umum dibutuhkan juga yang namanya persyaratan khusus. Apa saja itu? Bersertifikasi halal atau termasuk dalam daftar positive list, terutama di dalam bahannya, dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Nah, nanti untuk materi bahan akan dijelaskan insya Allah pada hari Minggu ya oleh pemateri yang lainnya. Apa saja bahan-bahan yang diperbolehkan, bahan-bahan yang memiliki titik kritis, bahan-bahan yang tidak memiliki titik kritis, itu nanti akan lebih mendalam lagi, akan dijelaskan oleh para pemateri yang berkaitan dengan bahan gitu. Kemudian tentunya harus ada terverifikasi kehalalan oleh pendamping BPH. Ya. Kemudian ada juga bahan yang digunakan dalam proses produk halal, dipastikan kehalalannya. Ya, di sini sudah saya sampaikan ada beberapa kelompok yang menjadi bahan haram, ya, ada beberapa kelompok yang menjadi bahan kritis dan juga ada kelompok bahan yang tidak kritis atau biasa kita sebut dengan positive list atau daftar positif. Ya, ada apa namanya list beberapa bahan yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan. Gitu ya. Di sini disampaikan. Ya, dalam apa namanya daftar tersebut ada bahan haram yang tidak boleh digunakan, kemudian ada bahan kritis. Jika kita menggunakan bahan kritis, maka kita harus sebagai pelaku usaha kita harus melengkapi dengan yang namanya dokumen penunjang. Apa itu? Tentunya sertifikasi halalnya. Salah satu contoh mungkin ya Bapak Ibu mempunyai produk keripik usus gitu ya. Di situ kan salah satu bahan yang dikategorikan sebagai bahan kritis adalah ususnya, itu kan dari dari ayam. Apa yang diperlukan harus ada yang namanya sertifikat penyembelihan ayam, gitu ya. Apa yang harus dilampirkan? Tentunya harus ada sertifikasi penyembelihan ayam tersebut. Karena usus termasuk salah satu bahan, usus ayam salah satu bahan yang memiliki titik kritis seperti itu. Kemudian bahan tidak kritis ini dapat digunakan tanpa adanya dokumen pendukung, ya, karena memiliki kehalalan, gitu ya. Salah satu contoh seperti air, tapi perlu diperhatikan juga jika air tersebut ternyata berbahaya. Salah satu contoh mungkin air tersebut memiliki kandungan logam yang tinggi yang berbahaya jika dikonsumsi, maka itu harus dilakukan uji laboratorium terlebih dahulu. Tetapi kalau seperti air mineral gitu ya yang biasa kita minum tidak memiliki atau tidak berbahaya, itu termasuk sebagai bahan tidak kritis, gitu ya, positive list. Atau juga seperti bahan-bahan yang diperoleh dari pertanian, ya, seperti kentang itu bisa langsung digunakan tanpa harus melampirkan sertifikasi halal kentang, tidak perlu, karena itu produk yang dihasilkan dari pertanian atau perkebunan seperti itu. Dalam proses verifikasi dan validasi tentunya seperti yang saya sampaikan ada yang namanya pedomannya, ada instrumen yang harus kita gunakan di situ. Ya, ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan di sini dan harus untuk pelaku usaha harus memenuhi ini semua. Bagaimana caranya? Itu nanti saya coba untuk mempraktekkan bagaimana caranya untuk melakukan verifikasi di situ. Dalam dokumen instrumen verifikasi itu ada beberapa poin. Salah satu contoh di sini poin pertama perihal pernyataan pelaku usaha. Dalam proses pengajuan sertifikasi produk, tentunya pelaku usaha harus membuat sebuah dokumen pernyataan. Nah, nanti dibuktikan dengan adanya dokumen akad atau ikrar
yang telah diajukan. Jika tidak ada, maka kita bisa melakukan verifikasi di sini. Kita bisa centang atau tulis di sini kolom tidak memenuhi, kita centang seperti itu. Dan tindakan koreksinya apa? Teman-teman sebagai pendamping PPH itu bisa memberikan keterangan di sini. Dokumen penunjang berupa pernyataan pelaku usaha seperti itu. Kemudian poin yang kedua contohnya yaitu merek atau nama produk seperti yang saya sampaikan. Ada pelaku usaha keripik singkong gitu ya, mengajukan sertifikasi, ternyata masih belum punya brand atau merek ya produk tersebut. Maka kita harus melakukan verifikasi. Nah, jika tidak ada nama, maka kita bisa centang tidak memenuhi dan kita bisa melakukan tindakan koreksi. Nama produk belum ada. Tetapi kalau seandainya pelaku usaha tersebut sudah punya, contohnya ya keripik singkong enak gitu ya, namanya enak gitu ya, maka harus dibuktikan mana gambar mereknya atau nama produknya, harus dilampirkan situ. Maka di sini dibutuhkan namanya dokumen, yaitu foto produknya gitu ya. Baru kita bisa melakukan penilaian di sini berupa berupa tanda cek atau kata iya di sini memenuhi seperti itu. Ini sepintas, nanti akan saya tampilkan secara keseluruhan instrumen berkaitan verifikasi dan validasi kehalalan produk seperti itu. Kemudian dokumen yang perlu disiapkan oleh para pelaku usaha yang saat ini alhamdulillah pendaftaran bisa melalui secara online gitu kan, melalui si halal gitu. Kalau dulu mungkin secara manual gitu ya, tapi saat ini Bapak Ibu teman-teman semuanya bisa melakukan registrasi sertifikasi produk halalnya melalui si halal ini gitu ya. Yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha, data pelaku usaha ya, kemudian surat permohonan pelaku usaha, kemudian dokumen penyelia halal seperti KTP, daftar riwayat hidup, surat pengangkatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ya. Di sini untuk penyelia halal, pelaku usaha itu bisa juga menjadi penyelia halal. Ya. Tapi seperti disampaikan sebelumnya, itu harus dibuktikan dengan yang namanya sertifikat sebagai penyelia halal gitu ya. Kemudian dokumen SJPH ya yang sudah tersedia, nantinya ada template di si halal. Kemudian ada dokumen lagi yang perlu disiapkan, itu pernyataan pelaku usaha ya, berupa ikrar atau akad gitu. Sedangkan dari sisi pendamping PPH ya, dari hasil verbal itu verifikasi dan validasi, itu ada yang namanya daftar bahan dan dokumen pendukung bahan, kemudian dibutuhkan juga alur proses produksi, dokumentasi atau foto atau video yang diunggah oleh para pelaku usaha, kemudian rekomendasi hasil verifikasi dan validasi. Ini merupakan salah satu bentuk contoh dokumen yang perlu disiapkan oleh pelaku usaha, mulai dari dokumen pernyataan dan juga dokumen pengajuan, proses pengajuan seperti itu. Kemudian ada surat yang namanya permohonan, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti yang saya kasih warna merah ini, harus ada kop dan nomor surat ya yang dikeluarkan oleh pelaku usaha, kemudian secara tertulis diupload saat pengajuan sertifikasi, kemudian harus ada cap dan tanda tangan dari pelaku usaha tersebut. Kemudian yang penting juga itu harus ada yang namanya pernyataan pelaku usaha ya. Ada template, sudah ada template-nya ya, secara tertulis, nantinya akan diajukan melalui sistem si halal, di mana nantinya juga harus ada
tanda tangan dan cap. Cap itu stempel ya, stempel yang nantinya akan diupload di si halal gitu. Kemudian untuk dokumen penyelia secara tertulis diupload di kolom penyelia halal dengan mengampilkan foto dari foto KTP ya berupa file PDF untuk diunggah di si halal seperti itu. Kemudian formulir rekomendasi hasil verifikasi, verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pendamping PPH. Nah, sedangkan proses pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku UMKM secara stiker yang dilakukan oleh UMK, usaha mikro dan kecil, insya Allah sudah dijelaskan secara detail ya oleh Pak Aris di hari pertama apa saja dan bagaimana proses sertifikasi melalui sistem seperti itu. Dan nantinya insya Allah di hari ketiga insya Allah juga akan disampaikan oleh pemateri bagaimana caranya melakukan digitalisasi di situ ya. Bapak Ibu akan dijelaskan bagaimana prosesnya pendaftaran menggunakan si halal gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk penerbitan sertifikasi halal yang nantinya itu diterbitkan secara online. Jadi teman-teman, Bapak Ibu pelaku usaha ya bisa mengecek penerbitan sertifikasi halal itu melalui sistem si halal. Dan insya Allah besok akan lebih detailnya prosesnya seperti itu. Nah, ini prosedur sudah disampaikan prosedur permohonan sertifikasi halal. Ini penjelasan dari alur proses ini ya. Dan insya Allah sudah dijelaskan oleh Pak Aris secara detail alurnya apa saja itu ya yang dilakukan oleh si pelaku usaha itu. Ya. Kemudian di sini saya akan coba share screen tentang formulir dan bagaimana proses pengisian dokumennya. Ada formulir secara manual seperti itu. Ya. Oke, apakah sudah tampil Bu Fitri untuk materi saya yang Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi di sini ada dokumen, ya, ada dokumen ini saya buat contoh ya produk dari UMK itu memproduksi pisang goreng, ya. Nantinya ada beberapa hal yang perlu pelaku usaha siapkan. Salah satu contoh yang perlu disiapkan yaitu bahannya. Nanti ada template tersendiri, ya bahan apa saja yang digunakan. Salah satu contoh pelaku usaha pisang goreng di sini. Pisang goreng ternyata ada beberapa varian di sini. Ada pisang goreng, ada pisang molen, ada pisang goreng kipas gitu ya. Tapi bahannya tetap dari pisang seperti itu. Bahan-bahan yang digunakan salah satu contoh tepung, telur, kemudian gula, kemudian ada pisang kepok, ada pisang emas, kemudian ada pisang ambon. Nah, ini identifikasi itu. Pisang goreng ini, kalau produk pisang goreng ini membutuhkan produk apa saja. Oh, yang centang ada tanda cek ini ya. Kita coba untuk nah, tanda cek di sini ya. Artinya apa? Artinya produk pisang goreng ini membutuhkan bahan yang namanya tepung. Membutuhkan yang namanya telur, gula, dan jenis pisang kepok. Sedangkan untuk yang pisang molen, tepung, telur, gula, dan jenis pisang mas. Kemudian pisang goreng kipas hanya beda jenis pisangnya saja. Pisang yang digunakan adalah pisang ambon. Kemudian dari bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh para pelaku usaha itu di list juga perihal keterangan dari produk yang digunakan. Salah satu contoh seperti ini tepung. Nah,
tepung yang pelaku usaha gunakan itu dia pakai mereknya siapa, gitu. Ya. Oh, kalau di sini pelaku usaha si A menggunakan tepung nama produsennya Segi 4 Biru. Ya. Supplier atau produsennya siapa, pabriknya apa, nah, negara asalnya di mana. Nah, itu harus diisi di sini. Nah, nanti akan sama pendamping, ya pendamping akan diverifikasi. Apakah tepung dari Segi 4 Biru ini sudah memiliki sertifikat halal atau belum? Seperti itu. Jika sudah, maka di sini diisikan nomor sertifikasi halalnya. Tuh, Pak, saya kan enggak tahu asal saya beli tepung segitiga biru, saya tahu nomor registrasinya di mana. Bapak Ibu selaku pelaku usaha, nanti saya ajari bagaimana caranya untuk mencari nomor sertifikasi halal ini melalui SIK halal. Gitu. Dituliskan di sini. Nah, lebih mantapnya lagi, Bapak Ibu nanti punya lampiran situ, list nomor sertifikasi perihal produk bahan yang Bapak Ibu gunakan. Di SIK halal itu akan terlihat situ, dia produsennya siapa, kemudian nomor sertifikasinya berapa, dan masa berlakunya sampai tahun berapa. Itu Bapak Ibu bisa screenshot dokumennya, kemudian ditambahkan di Word, dijadikan PDF sebagai data penunjang, data pendampingnya. Itu. Nah, nanti kalau seandainya Bapak Ibu, Pak, saya menggunakan tepung enggak ada mereknya di pasar. Nah, ini nanti yang jelas sama verifikator akan ditanyakan, ada tulisan, ada kata-kata cinta di situ. Nah, produsennya siapa, nomor sertifikasinya, sertifikasi halalnya berapa, siapa yang mengeluarkan sertifikasi. Kalau enggak ada, maka akan dicoret. Tidak memenuhi, artinya seperti itu. Nah, nanti sama si pendamping disarankan menggunakan produk yang sudah memiliki sertifikasi, gitu ya. Kemudian telur. Telur kan tentunya salah satu bahan yang mungkin belum ada yang mensertifikasikan telur, gitu ya. Nanti dilihat, nanti kan si pendamping, si verifikator atau si evaluator itu mengetahui, oh ternyata telur ini merupakan salah satu bahan yang termasuk positive list. Artinya apa? Tidak memerlukan data pendukung berupa sertifikat. Gitu ya. Kemudian gula juga seperti itu. Produsennya siapa? Mohon maaf di sini ini menyamarkan merek gula ini kayaknya, ya gulamu seperti itu. Ini mohon maaf, mungkin kalau produk aslinya kan gulaku seperti itu. Nanti dicek, Bapak Ibu cek, apakah si produsen gulamu ini sudah tersertifikasi halal atau belum. Oh, ternyata saya cek si halal itu sudah ada, dicantumkan si nomor sertifikasinya dan masa berlakunya sampai kapan. Pak, ini ternyata si produsen itu sertifikasi halalnya sudah expired nih, Pak. Dan nanti jelas nanti si pendamping akan memberikan saran mohon untuk bisa mengganti bahan gula ini. Kita diminta untuk mengganti bahan dan diharapkan memilih bahan yang sudah tersertifikasi, gitu ya. Seandainya Bapak Ibu menemui di pasaran gitu ya, ternyata ada logo halal gitu ya, bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti itu tersertifikasi beneran gitu. Coba Bapak Ibu cek nanti melalui sistem yang akan saya tunjukkan, apakah benar-benar sudah tersertifikasi atau tidak. Seharusnya kalau memang tidak tersertifikasi secara halal melalui lembaga terkait gitu ya, si produsen itu sebenarnya tidak boleh mencantumkan logo halal.
Nah, terutama para UMKM gitu ya. Saya sering menemui homemade itu ya, mencantumkan label halal sebenarnya nggak boleh. Kalau memang belum apa namanya logo halal gitu ya. Kalau memang belum tersertifikasi, tidak boleh mencantumkan logo tersebut. Gitu. Tuh. Untuk pisang, pisang karena dia jenisnya buah, kemudian bahannya dari perkebunan gitu ya. Ini termasuk salah satu bahan yang tidak memiliki titik kritis atau positive list. Maka tidak perlu data pendukung, ya, tidak perlu apa namanya nomor sertifikasi halal, gitu ya. Seperti kacang, pisang, kentang, tomat itu kan satu produk dari perkebunan dan termasuk jenis bahan positive list atau daftar positif di situ. Insya Allah besok akan dijelaskan oleh pemateri perihal bahan itu. Setelah mengisi form ini, sudah mengisi apa namanya bahan dan produk, bahan yang menunjang produk dari para pelaku usaha. Nanti para pelaku usaha diminta untuk membuat sebuah alur ya, bagaimana cara memproses produk tersebut. Alurnya bagaimana toh? Nah, tuh. Bisa berupa narasi atau lebih simpelnya sebenarnya lebih mudah dipahami itu berupa diagram alis sepanjang ini atau berupa flowchart. Boleh. Ini paling simpel Bapak Ibu bisa membuatnya di Microsoft Word berupa shape gitu ya. Ini contoh sederhana proses pengolahan produk dari pisang gitu ya. Di mana pisang disiapkan, kemudian dilakukan pengupasan dan pengirisan, kemudian dilakukan perendaman, kemudian proses penggorengan, kemudian setelah digoreng ditiriskan, kemudian pemberian bumbu mungkin dikasih gula atau apa. Kalau menurut bahan ini kan gula, maka mungkin dikasih perasa gula, kemudian dilakukan pendinginan, kemudian dilakukan pengemasan sampai produk itu jadi. Gitu. Nanti diharapkan kalau bisa para pelaku usaha memiliki dokumentasi bagaimana prosesnya gitu. Jika nanti di dalam cerita ini, di dalam pencantuman alur proses pengolahan produk ini ada yang diragukan oleh si verifikator, itu akan ditanyakan. Mungkin contohnya pada proses pengupasan dan pengirisan. Ini menggunakan alat apa? Apakah alat yang digunakan itu terhindar dari najis atau tidak? Jika mendekati, oh kayaknya ada satu alat yang kayaknya memungkinkan terkontaminasi oleh najis, maka nanti akan diverifikasi, ditanyakan ke pelaku usaha. Tapi kalau dijelaskan secara detail menggunakan alat ini, caranya begini, kemudian ada dokumentasinya yang meyakinkan oleh verifikator sama evaluator, insya Allah akan divalidasi di situ. Ya, kalau sudah ada daftar list bahan, kemudian ada alurnya, ini nanti dari sisi pendamping akan dicek di situ. Ya. Setelah dokumen selain dokumen yang lainnya ya, ini cuma contoh alur pengolahan bahan dan juga persiapan bahannya. Ya, ini kalau dari sisi pendamping ya untuk memverifikasi gitu ya. Nah, disiapkan di sini instrumen dalam memverifikasi produk tersebut. Poin pertama, pernyataan pelaku usaha, apakah ada atau tidak, nanti dicek melalui sistem halal. Oh ternyata ada, maka bisa dikalikan tanda cek seperti ini oleh si verifikator. Kita sebagai verifikator atau evaluator nanti memberikan cek, atau ada yang memberikan tanda ya, berarti ya dalam artian memenuhi seperti itu. Paling simpel ya tanda cek seperti ini. Ya. Jika seandainya di sini ternyata bukti dokumen iklannya tidak ada, nah, maka tanda cek diganti di sini.
kemudian diberikan tanda narasi sini, mohon untuk melampirkan dokumen ikrar. Seperti itu. Nanti akan tampil di dalam si halal gitu ya. Kemudian apakah pelaku usaha itu sudah memiliki merek atau nama produk? Oh, ternyata belum ada ya. Nanti akan dapat catatan di sini. Tapi kalau sudah ada, maka ada foto produknya atau tidak. Pengen tahu namanya apa sih produknya ini. Oh, ternyata merek produknya adalah keripik pisang kriuk gitu ya. Nanti dilihat sama si verifikator dokumen pendukungnya. Kemudian jenis produknya, oh ternyata keripik, contohnya seperti itu ya. Fotonya ada tidak? Nanti diperiksa sesuai dengan ketentuan yang ada di sini. Kemudian dari daftar bahan yang seperti yang di atas yang saya jelaskan tadi. Itu apakah sudah ada dokumen daftar bahan dan data penunjang sertifikasi halal, atau paling simpel Bapak Ibu bisa melampirkan nanti berupa dokumen nomor sertifikasi halal produsen bahan itu ya, itu bisa dilampirkan di situ. Diperiksa nanti contohnya si gulaku, apakah ada label halalnya atau tidak di produk tersebut. Oh, jika tidak ada, ya, jika tidak ada, kemudian tidak ada nomor sertifikasi, ya tinggal dicentang ini, kemudian dikasih narasi. Bahan apa? Contohnya bahan gula, belum ada label halal dan nomor sertifikat halal sudah seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi PPH-nya, proses produk halalnya, ya. Nah, nanti si pendamping itu akan melihat diagram alirnya ada atau tidak. Nah, kemudian foto lokasi dan tempat pelaku usaha memproduksi itu ada atau tidak. Nah, didokumentasikan gitu. Lokasi produksinya. Apakah istilahnya bebas dari najis atau bebas dari mungkin hal-hal yang bisa mencemari proses produksi, contohnya mungkin darah atau apa gitu ya, itu nanti bisa dilihat di sini. Kemudian kalau ada bahan ya dengan ada titik kritisnya, maka di situ nanti dilihat di situ juga sertifikasi halal atau label halalnya. Kemudian ini masalah bahan, kemudian fasilitas, ketentuan dalam memproses ya, fasilitas produksi, masalah tentang bangunannya, ruangannya, mesin, peralatan yang digunakan dalam proses produksi produk gitu ya. Itu juga akan jadi pertimbangan gitu ya, dengan cara melihat foto atau dokumentasi yang dilampirkan oleh para pelaku usaha dalam pengajuan di si halal. Kemudian lokasi tempat, apakah dijaga kebersihannya, higienitasnya, apakah bebas dari najis, bebas dari bahan yang tidak halal ya, itu akan dilihat oleh si verifikator gitu. Nah, di sini disampaikan ini, tempat dan alat PPH yang wajib meliputi tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan. Kalau ada yang proses penyembelihan ya, kalau pengolahan berarti langsung. Kalau ini mungkin penyimpanan bahan bisa di situ, kemudian pengolahannya bagaimana, kemudian proses penyimpanan produknya bagaimana proses pengemasannya, sampai kepada proses pendistribusian. Nah, ini ada beberapa poin banyak sekali. Ini kalau ini
Bapak Ibu tidak ada kaitannya dengan proses penyembelihan, maka tidak perlu tidak dilakukan verifikasi di sini. Ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan proses penyembelihan, maka akan diisi oleh si verifikator. Nah, ini merupakan salah satu instrumen ya dari memverifikasi atau memvalidasi yang diajukan oleh para pelaku usaha, dan para pelaku usaha harus memenuhi ini semua sesuai dengan instrumen yang ada, seperti itu. Ya, seperti ini sampai ke ada beberapa poin gitu ya yang harus diisi. Sudah saya sampai ke dokumen penunjangnya. Nah, selain instrumen ya, instrumen sampai poin 26 gitu ya. Ini juga ada formulir permohonan yang diisikan oleh pelaku usaha. Nama pelaku usahanya apa, ya, alamat yang di mana, ada atau tidak, kemudian nama dan jenis produknya, nama produknya ada atau jenis produknya apa, mereknya apa, ya jika ada, ya. Kemudian daftar rincian produknya itu harus diisi. Kemudian ini kalau secara manual ya, yang sebelum menggunakan SIK halal itu harus mengisikan formulir ini ya. Tetapi kalau sudah SIK halal, insya Allah nanti melalui form yang tersedia di SIK halal gitu. Dan insya Allah besok akan dipandu oleh pemateri di digitalisasi pendaftaran melalui SIK halal. Ini dokumen yang harus diisikan. Ini salah satu bentuk formulir permohonan sertifikasi halal di bidang jasa, ya, atau berupa produk seperti itu. Kemudian kalau yang ini format daftar alat yang digunakan pada proses produksi. Ya, menggunakan apa? Oh, menggunakan sini pisau, mengupasnya pakai pisau, kemudian pakai apa? Wajan, nampan, sutil, apa ya bahasa Indonesia sutil itu apa? Sutil, kemudian apa di sini di list semuanya. Sumbernya dari mana? Proses pembuatannya. Seperti itu. Kemudian diagram alirnya seperti yang saya contohkan di atas itu bisa berupa flowchart, paling simpel seperti ini, paling simpel. Kalau dinarasikan berupa flowchart semacam ini, kemudian dinarasikan lebih bagus lagi untuk memberikan keterangan seperti itu. Kemudian dilakukan tanda tangan, kemudian formulir rekomendasi kalau yang ini hasil rekomendasi dari verifikator dan validator oleh pendamping PPH nanti akan diberikan kepada para pelaku usaha seperti itu. Itu instrumen yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dan pendamping PPH. Kemudian saya coba istilahnya memberikan informasi ya bagaimana caranya untuk mengecek produk ya, mengecek produk melalui SIK halal ataupun melalui BPOM ya. Coba saya izin share screen. Apakah sudah tampil untuk share screen saya? Sampun nggih. Oke. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah, Untuk Pak. Baik, terima kasih Bu Fitri dan Pak Khalid. Untuk mengecek produk melalui BPOM, Bapak Ibu semuanya bisa singgah atau mengeceknya melalui situs cek bppom.pom.go.id. Ya, nanti di situ suguhkan apakah produk-produk itu sudah melalui BPOM atau belum. Nah, ini contohnya di sini kalau Bapak Ibu cuma tahu mereknya, contohnya di sini tinggal diketik melalui filternya melalui merek, gitu ya, segitiga biru, contohnya seperti itu. Segitiga biru, contohnya kalau tepung. Ini nanti akan tampil
mana yang dimaksud yang digunakan oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada yang plastikan 500 gram, ada yang 25 kilogram, dan sebagainya. Seperti itu. Contohnya mungkin gula gitu mungkin. Gulaku. Nah, nanti ini juga akan terlihat di sini nomor registrasi melalui BPOM. Oh, ternyata sudah ini kode registrasinya. Gitu. Ya, kalau melalui BPOM. Yang paling penting untuk lampiran juga itu sertifikasi halal dari bahan yang Bapak Ibu teman-teman gunakan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengeceknya melalui info.halal.co.id. Nah, salah satu menu yang disediakan oleh si halal gitu ya. Info.halal.co.id. Tadi ada bahan yang digunakan dalam proses pembuatan keripik pisang ya. Salah satu contoh gula gitu ya. Gulanya itu produsennya siapa? Coba kita cek aja di sini. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu mungkin gula seperti itu ya. Yang kita bisa filter sini, kemudian sini gulaku gitu. Tidak ditemukan, berarti bukan nama itunya sugar group mungkin ya. Gulaku itu. Sebentar. Contohnya saya lebih ke sugar gulaku itu apa ya? Gula. Coba semua jenis, kemudian gulaku. Oh, mohon maaf. Ini saya keliru cek pelaku saya nggak usah ini. Ini bahannya di sini. Nah, kita klik sini ya. Kalau saya lebih enak ini nggak saya filter karena ini kan sudah dikategorikan. Kadang-kadang kita nggak menemukan karena istilah produsen itu menggunakan nama pelaku usahanya apa, apakah sugar group atau PT apa itu kita nggak tahu. Lebih simpel, lebih enak kita cek di sini melalui semua jenis produk, kemudian kita gunakan apa? Kita cek di sini gula. Oh, gula yang kita gunakan contohnya apa ya? Gula jenis Nah, ini lebih spesifik karena tadi kan listnya banyak sekali sini. Saya lebih menspesifikkan nama produknya, nama bahannya adalah gulaku, merek gulaku ya. Ini kategori kategori produknya adalah pemanis, diproduksi oleh PT Gula Putih Mataram ya, dengan nomor sertifikasi ini. Nama produknya gula pasir, gulaku tebu 100 gram. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu pada saat melakukan pelampiran dokumen bisa di screenshot ini. Nah, ini bisa dijadikan dasar. Nah, untuk bahan tadi yang saya sampaikan sebelumnya itu kan bahan gula. Nama sertifikasinya apa? Ini dicantumkan. Kemudian sampai masa eksplorasinya kapan? Oh, ternyata si gulaku ini, gula putih Mataram ini sertifikasi halalnya sampai tahun 2025. Berarti aman. Kita bisa menggunakan bahan ini. Seperti itu. Kemudian juga tepung. Nah, contohnya tepung apa? Segitiga biru. Nah, mana yang sesuai dengan
bahan yang Bapak Ibu gunakan. Oh, saya pakai yang segitiga biru premium. Nah, jenis produknya apa? Tepung, pati, produk, dan turunan olahannya. Pelaku usaha siapa? Oh, diproduksi oleh Indofood Success Makmur, TPK, gitu ya. Kemudian nomor sertifikatnya ini bisa di-copy ya. Kemudian yang masa berlaku sertifikasi halal dari tepung segitiga biru premium sampai tanggal 25 Maret 2025. Ini Bapak Ibu bisa screenshot, taruh di belakang, di Word gitu ya, kemudian di PDF-kan sebagai dasar produk bahan yang Bapak Ibu gunakan itu sudah tersertifikasi. Gitu ya. Jika memiliki bahan yang memiliki titik kritis gitu ya. Kalau positif list nggak perlu. Kalau sini Bapak Ibu cari telur ya nggak ada mungkin. Tapi kalau seandainya ada yang peternak ayam yang menghasilkan telur yang ingin mensertifikasi telurnya, ya mungkin bisa muncul. Nah, ini lebih kepada berupa produknya, bukan bahannya kalau sini. Nih, sudah olahan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mempunyai produk dan tersertifikasi, insya Allah nanti akan muncul di sini. Kalau ini pelaku usaha menengah dan ke atas besar ini lebih seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Fitri. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan, ada yang perlu ada yang belum paham, mungkin bisa kita diskusikan di forum ini. Terima kasih Bu Fitri. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih Pak Nur Jayadi atas materi yang disampaikan, yang sudah detail ya bagaimana syaratnya, prosedurnya, dan dikasihkan contoh bagaimana kita mau mensertifikatkan produk kita. Nah, untuk itu silahkan untuk peserta bisa menanyakan apa yang kurang paham mengenai materi atau curhat oleh barangnya boleh ya. Bagaimana untuk disertifikatkan halal, boleh silahkan. Mungkin 3 penanya dulu boleh. Mau nanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Roni, monggo Pak Roni. Kalau misalnya yang tadi kan yang biasanya pelaku usaha itu repot-repot. Sejauh mana itu diisi oleh pendamping atau harus pelaku usahanya sendiri? Gitu. Oke, Terima kasih. Oke, Pak Nur monggo langsung dijawab dulu pertanyaan langsung, dari Pak Roni. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Roni. Jadi untuk proses pengisiannya disiapkan oleh pelaku usaha, Pak Roni. Tapi nanti akan diarahkan oleh si pendamping. Oh Pak, tentunya Pak Roni mungkin menggunakan bahan A. Ternyata sama si pendamping dicek ini. Oh bahan ini enggak Pak, belum punya sertifikasinya. Nanti malah terhambat untuk proses pengajuan sertifikasi. Nanti si pendamping akan mengarahkan pakai bahan ini aja Pak. Nah, yang mengisikan form-form itu pelaku usaha, yang menyiapkan dokumen para pelaku usaha, Pak Roni. Seperti itu. Kan itu kan masuk aksesnya dia dulu tuh Pak. Misalnya dia akses, dia kan biasanya kan pelaku usaha Mas login kan dan bagaimana istilahnya ini terus ternyata aku mau pasrah bongkoan kadang-kadang kan gitu. Itu kan apakah itu dimungkinkan atau memang harus akhirnya kalau pendamping yang ngisi kan berarti kita masuk akses dulu, aksesnya dia kan gitu kan. Gitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi nanti pelaku usaha itu akan mendaftarkan terlebih dahulu di si halal Pak Roni, seperti itu. Nanti mengisikannya melalui form yang di si halal itu. Nah, kalau dari segi verifikator nanti pendamping nanti melihatnya di si halal juga. Coba saya share screen ya. Ini saya juga sempat cek di tempat saya. Nanti di tempat saya itu salah satu contoh ini, oke, ini di account saya ya, Bapak Ibu, account saya cek di sini. Nah,
Ini sudah ada beberapa para pelaku usaha yang mengajukan ini data pelaku usaha. Seandainya saya akan mendampingi Bu Haryati, maka ini saya ambil, saya cek sini. Nah, ini saya ambil. Oh, satu. Berhubung ini sudah kok nggak bisa scroll ini. Ternyata saya cek, oh ternyata saya sudah ada pendamping ini. Nah, ini akan tahu sini, apakah nanti saya setujui si Bu siapa ini, Bu Elis ini saya setujui saya dampingi atau tidak ini. Nah, ini saya setujui, nanti kita lihat data yang diunggah oleh si para pelaku usaha ini. Seperti itu, Pak Roni. Jadi nanti Pak Roni akan daftar dulu di Si Halal, Pak Roni. Kemudian mengisikan form-formnya. Dan insya Allah nanti akan dipandu oleh besok insya Allah Pak Khalid kalau nggak salah. Insya Allah Pak Khalid insya Allah besok. Seperti itu. Iya Pak, siap. Insya Allah Pak Khalid pematerinya. Besok akan diajari Pak Roni. Kalau Pak Roni istilahnya semacam ini, kita pelaku usaha pakai pasrah bongkoan ke pendamping, ya tinggal Pak Roni sama pendamping istilahnya komunikasinya bagaimana, itu tinggal enaknya bagaimana gitu saja, insya Allah bisa. Itu kan ada kontaknya, nanti kita bisa kontak-kontakan, memberikan informasi, bisa komunikasi seperti itu Pak Roni. Begitu Pak Roni, mungkin ada yang Pak Sun. Roni, siap. atas jawabannya. Nah, ini ada Ibu Umar Faatus di chat, Pak. Mohon izin bertanya, apakah checklist verifikasi dan validasi oleh pendamping disediakan di sistem Si Halal, begitu Pak? Oke, baik. Kalau saat ini kalau yang saya tunjukkan tadi itu secara manual. Kalau itu sebelum adanya Si Halal, ya. Jadi insya Allah nanti di checklist ya instrumen itu sudah semuanya insya Allah sudah ada di Si Halal. Seperti itu, Bu Fatur, seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan Pak Khalid. Saya tambahkan dari sisi Pak Nurjadi. Ya. Menggunakan Si Halal. Yang pertama, pertanyaan dari Pak Roni tadi. Kalau pertanyaannya dimungkinkan, memang iya dimungkinkan. Bisa jadi kemungkinannya iya. Ketika pelaku usaha itu tidak memiliki waktu yang banyak atau pengetahuan yang banyak, maka bisa jadi dia akan pasrah bongkoan. Ini sering terjadi di Indonesia, Pak ya. Ketika mau mendaftarkan sesuatu itu mesti pasrah kepada yang mendampingi gitu biasanya. Nah, pasti ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang akan ditemui oleh pendamping. Tidak semua pelaku usaha punya waktu yang sama untuk meluangkan waktunya dalam rangka mendaftarkan di sistem Si Halal. Nah, untuk pengecekan pada proses produksi termasuk verifikasi dan validasi itulah, maka ketika ada bahan yang menurut versi pendamping setelah dicek, bukan versi pendamping, tapi setelah dicek di sihalal.ptsp.go.id tadi itu, ternyata kok tidak ada. Nah, di situlah peran pendamping untuk mengarahkan bahan itu dialihkan atau diminta untuk mengganti dengan produk yang lain. Pernah satu kejadian misalnya, keripik pisang. Pelaku usaha itu menggunakan minyak curah, minyak yang tanpa merek itu, Pak. Nah, ini kan tidak bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Karena bisa jadi itu adalah minyak suling atau minyak yang dari minyak bekas itu loh. Minyak bekas tapi diolah kembali itu loh, Pak. Kan biasanya gitu, Pak ya. Nah, peran pendamping adalah mengarahkan dengan menggunakan produk yang memiliki sertifikasi yang sudah tertuang di Si Halal yang dijelaskan oleh Pak Yadi tadi. Ya memang jika pertanyaannya memungkinkan, pasti kemungkinan itu terjadi. Yang kedua adalah bahwa checklist yang disampaikan Pak Yadi tadi itu
sebenarnya semuanya sudah ada di Si Halal. Jika Pak Roni sudah mendaftar di PTSP sihalal.ptsp.go.id, itu akan jika sudah ada pelaku usaha yang meminta pendampingan, itu sudah keluar verifikasi secara online. Jadi nanti pendamping itu dimudahkan, tidak sebagaimana yang Pak Yadi jelaskan tadi itu, karena itu yang dulu sebelum waktu kita pelatihan Pak Yadi ya, jadi kita diminta seperti itu. Kalau sekarang itu tinggal checklist saja. Melalui Si Halal. Melalui Si Halal tinggal mencentang, bahkan bisa melalui handphone, bisa melalui tab, bisa kemudian itu kita centang kesesuaian antara laporan yang masuk atau data yang diunggah oleh pelaku usaha dengan checklist indikator-indikator yang tertuang dalam verifikasi dan validasi. Dan yang terakhir tambahannya adalah untuk Bu Ma'rufah tadi sudah ya, Bu Ma'rufah, apakah ada di Si Halal itu sudah disediakan? Iya betul Bu, sudah disediakan. Mungkin itu Pak Yadi yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khalid. Ya. Bisa dilanjutkan pertanyaan yang lainnya atau yang belum kita bahas? Nanya lagi Pak, nanya lagi. Monggo Pak Roni. Misalnya kan waktu di kenyataannya pakai curah, terus waktu verifikasi kita pakai yang ini aja karena sudah ada. Terus di lapangannya lagi kembali ke curah lagi, itu konsekuensinya gimana gitu loh. Apakah kita ya sekedar menganjurkan atau kenyataannya begitu, istilahnya ya di lapangan lain lagi gitu. Itu kan dalam rangka untuk dapat sertifikasi gitu. Maaf ya Pak. Terima kasih. Baik Pak Roni. Jadi ya kalau kita ya selaku pendamping itu mengarahkan dan menganjurkan, dan untuk masalah di belakangnya saya bermain gitu ya tinggal pertanggungjawaban dari si pelaku usaha dengan dengan itu aja Pak, secara vertikal seperti itu Pak. Ya, pertanggungjawaban si pelaku usaha, tapi kan enggak memenuhi amanah yang telah diberikan oleh si MUI gitu Pak. Seperti itu Pak. Dan insya Allah nanti akan ada evaluasi juga mungkin Pak. Tadi kan saya sampaikan akan ada monitoring dan evaluasi gitu. Dan di perpanjangan apakah konsekuensinya ya mungkin nanti kalau ketahuan mungkin ya kalau ketahuan yang kemungkinan untuk izin sertifikasinya mungkin bisa dicabut kalau istilahnya ketahuan dari BPJPH atau MUI seperti itu Pak. Kita sih menyarankan kita tidak bermain nakal istilahnya Pak, seperti itu. Kita sudah mempercayakan ya kalau bisa ya jangan menyalahgunakan kepercayaan seperti itu. Gitu Pak Roni. Kalau saya seperti itu Pak Roni. Nggih, suwun. Nggih Pak Roni. Oke. Mungkin mau ditanyakan kembali kepada narasumber kita. Monggo. Ini di kolom chat Pak Arif ini sudah dibalas sama Pak Aris ya. Pak Arif kebetulan ini Pak Arif dijawab oleh Pak Aris ini ya. Perihal dari RPH, betul Pak. Jadi kalau daging ayam, kemudian daging bebek, kemudian daging sapi, ya tentunya dibutuhkan sertifikasi halal dari RPH-nya Pak. Dan ini memang saat ini masih kurang ya, masih beberapa RPH yang sudah sertifikasi halal. Kalau dari pendamping akan memberikan seperti itu, menyarankan ke RPH yang sudah sertifikasi. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita di
LPH, PHT ini akan mulai berinovasi untuk sertifikasi Juleha, juru sembelih hewan ya. Betul ya Pak Khalid ya? Sertifikasi Juru sembelih halal, Pak. juru sembelih halal. Nah, Iya. Juru sembelih halal. Nah, ini kayaknya Pak punya Pak Nur ini nih loading ya. Terpental ya. Iya kayaknya. Oh gitu. Mungkin dari yang lain, Bapak Ibu yang lain yang mau ditanyakan, monggo. Bisa langsung juga boleh. Sembari menunggu Pak Nur Jayadina ini. Nah, hadir lagi nih Pak Nur. Ya, mohon maaf, bentar. Oke. Monggo Bapak Ibu. Mungkin bisa ditambahkan penjelasan tadi Pak Nur bahwa kalau misalnya pentol bakso itu kan ada unsur dagingnya ya. Betul. Nah, jadi ini menyambut pertanyaan dari Pak Arief Kurniawan. Ketika bakso itu ada unsur daging, maka daging itu belinya misalnya di pedagang kelontong itu kan, pedagang kelontong itu harus tahu dari mana ini. Nah, untuk mendapatkan sertifikat halal, nanti pendamping mohon untuk tidak melakukan pendampingan yang masih ada titik kritisnya, seperti yang bakso cilok. Kalau cilok berunsur daging sih ada titik kritis ya, atau masih ada positif listnya. Tapi kalau seperti cilok yang berbahan ikan mungkin tidak ada positif list, sehingga tidak perlu sertifikat halal dari RPH gitu kan Pak Nur Cahyadi ya. Ya, betul Pak. Jadi kalau ikan-ikanan yang dihasilkan dari tambak itu tidak perlu sertifikat halal, tapi kalau dari RPH seperti ayam, kemudian daging sapi, daging kerbau itu, kemudian bebek itu harus menampilkan sertifikasi halal. Dan diharapkan Bapak Ibu nanti sebagai pendamping PPH itu mungkin lebih amannya Bapak Ibu mendampingi yang memiliki titik kritis gitu ya, yang seperti daging-dagingan seperti itu mungkin lebih dihindari. Lebih amannya cari yang istilahnya yang aman ya, yang tidak menemui titik kritis seperti itu. Contohnya krepek gitu ya, krepek singkong, kemudian apa istilahnya semacam nastar kemungkinan telur positif list itu bisa dilakukan pendampingan. Makanan ringan, snack itu bisa dilakukan pendampingan seperti itu. Saya tambahkan Pak Yadi, bisa share screen yang Pak Cahyadi dari si halal tadi. Oke, baik. Di akun saya itu Pak. Ya, akunnya Pak Cahyadi. Ya, siap, saya barusan buka juga, ternyata di tempat saya itu banyak juga tuh. Betul. Yang di wilayah Lamongan. Nah, coba itu sudah per kecamatan itu kayaknya. Ini Pak. Betul. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu sudah lulus di program pelatihan ini dan kami ajukan sebagai pendamping, maka akun Bapak Ibu itu akan ada seperti miliknya Pak Cahyadi. Tadi Pak Cahyadi. Daftar nama, bukan. Daftar pelaku? Ya. Ini. Betul, daftar pelaku usaha. Terus itu ada daftar. Nah, itu ya. Nah, ini akan ada di akun Bapak Ibu semuanya yang memiliki peluang untuk didampingi. Jadi setelah saya konfirmasi ke pusat barusan, karena kemarin ini di akun saya juga belum ada, dan baru hari ini, iya baru hari ini muncul, ternyata itu bukan pelaku usaha yang meminta, tapi itu berdasarkan data yang diambil dari OSS. Ya, dari OSS itu adalah sistem
sertifikat NIB yang secara online itu berdasarkan wilayah di mana pendamping halal tersebut berada, baru di situ didistribusikan untuk dilakukan pendampingan dalam rangka mengejar 25.000 sertifikat halal pada tahun 2020. Sehingga peluang pendamping untuk melakukan verifikasi dan validasi itu semakin banyak karena besar. Yeah. Karena data yang di sini sudah jelas-jelas tidak ada nilai positif list-nya. Ada yang kerupuk, ada yang keripik, singkong, ada ini banyak kopi. ya Pak ya? Banyak Pak, banyak Pak. Nah, ada yang kopi. Punya saya itu kopi aja ada 3 itu di tempat saya. Lebih aman ini saya Pak, baru tahu. kita ngambil. Okay. Lebih Sangat aman nih kopi itu, ini. ya, sangat aman. Lebih cepat ini. Dan sudah apa ya? Teridentifikasi berdasarkan kecamatan ini Pak. Kebetulan ini wilayah saya menganti ini. Menganti semua. Saya nanti kalau misalnya di Pak Roni tadi kan Sedayu, berarti semua Sedayu itu akan masuk di datanya Pak Roni. Ketika nanti Pak Roni sudah menjadi pendamping itu, betul. Akan masuk semua di pendamping itu. Kurang lebih yang ber-NIB yang mungkin beliau kenal dengan Pak Hidayat ya. Pak Hidayat atau Pak Dian mungkin Pak. Pak Dian kan Sedayu juga itu ya. Pak Hidayat ya tahu Pak. Tahu. Pak Hidayat nggih. Nah, ketuanya kan Pak Hidayat itu Pak nggih. Ketua Asumsi. Ketua Asosiasi betul. UMK itu ya. UMK Sedayu. Nggih. Nah, itu bisa nanti mungkin bisa semua masuk ke Pak Roni untuk didampingi. Terima kasih. Demikian Pak Jayadi yang bisa saya tambahkan. Matur suwun Pak Khalid. Oke, terima kasih Pak Khalid atas tambahannya. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, atau cukup nggih? Nanti mungkin kalau seandainya Bapak Ibu mungkin ada kendala atau apa mungkin bisa komunikasi dengan saya, dengan Pak Khalid, dengan Pak Aris, Pak Dian, kemudian nanti ada Budia, pemateri nanti bisa menghubungi kami, gitu ya. Atau dilakukan pendampingan, insya Allah kami siap. Sudah ada beberapa pendamping di PHT UMG, gitu. Monggo, misalnya Pak Roni punya produk, kalau nggak salah punya produk ya Pak Roni. Monggo nanti. Alhamdulillah sudah. Nah, nanti bisa komunikasi Pak Roni dengan tim kami gitu ya untuk dilakukan pendampingan gitu. Atau kalau nanti Pak Roni sebagai pendamping tambah lebih enak lagi, sudah lebih paham. Jadi kita tutup terlebih dulu nggih Pak. Matur suwun. Terima kasih Pak Nur Cahyadi atas penyampaian materinya dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di kegiatan Zoom kita hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat dan bisa diterapkan untuk kedepannya. Saya selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.